Shalom, Shalom. 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 perkenalkan nama saya Bintang Marpaung dengan NIM 2007 1010 1189. Perkenalkan nama saya Stefanus Lindra Bagaskar Roberto dengan NIM 200710101118. Perkenalkan, nama saya Natasha Anastasia Magrisa, NIM 170910301005. Perkenalkan, nama saya Michelle Evangelista Marwemu dengan NIM 2009 10 10 10 48. Kelompok kami akan membahas tentang hukuman mati, dimulai dengan pandangan rehabilitasionisme. Pandangan ini adalah pandangan yang bertentangan dengan hukuman mati, dengan prinsip bahwa tujuan keadilan adalah rehabilitasi dan bukan retribusi. Dengan kata lain, penjahat seharusnya diperbaiki, bukan hukumnya, atau paling tidak bukan dengan hukuman mati. Pandangan Alkitab untuk pandangan rehabilitasionisme ini, yang pertama, Yesus menghapuskan hukuman mati karena perzinahan. Perzinahan termasuk salah satu kejahatan yang patut dijatuhi hukuman mati menurut Perjanjian Lama. Tetapi ada anggapan bahwa Tuhan menghapuskan syarat ini ketika Ia membebaskan seorang wanita yang kedapatan berzina, dan akhirnya ia terbebas dari hukuman mati. Yang kedua, Allah telah menggantikan kita di kayu salib. Pengorbanan Allah untuk mati di kayu salib merupakan penebusan bagi dosa manusia, sehingga sejak saat itu tidak ada lagi hukuman mati. Pandangan lain berpendapat bahwa penjahat seharusnya disembuhkan, bukan dibunuh, karena penjahat adalah orang-orang yang sakit yang perlu diobati, bukan dibunuh seperti seorang pasien yang membutuhkan dokter, bukan pemimpin, penguburan, dan orang-orang yang sakit secara mental memerlukan psikiater, bukan eksekutor. Berbeda dengan pandangan lain, yaitu Retribusionisme adalah suatu pandangan yang menganjurkan kematian untuk beberapa kejahatan besar. Pandangan ini mengatakan bahwa keadilan adalah untuk menghukum, bukan untuk merehabilitasi atau memperbaiki. Tentu ini sangat bertentangan dengan rehabilitasionisme yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Pandangan ini berpendapat bahwa hukuman mati diperbolehkan untuk beberapa kejahatan besar yang mengakibatkan kematian kepada korban. Johannes Verkuil menjelaskan lebih lanjut bahwa rehabilitasionisme tidak akan mengizinkan hukuman mati untuk kejahatan apapun juga. Ya, sudah jelas di sini kalau rehabilitasionisme dengan retribusionisme ini sangat bertentangan, karena menurut argumentasinya bahwa tujuan dari keadilan itu untuk memperbaiki, bukan untuk menghukum, seperti yang dijelaskan teman saya tadi, dan juga sudah dinyatakan dalam Yeskiel 18 ayat 23 bahwa di sini ayat ini menyatakan bahwa Allah itu tidak senang dengan kematian orang fasik, tetapi berkenan kepada pertobatannya supaya ia hidup. Lalu juga dipertegas lagi pada 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Lalu, Yang berikut, hukuman mati menurut pandangan rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme memiliki prinsip bahwa hukuman mati harus diberlakukan terhadap semua pelaku pelanggar hukum Taurat dalam Perjanjian Lama, seperti pembunuhan, penyembahan berhala, saksi dusta, perzinahan, homoseksual, dan lain sebagainya. Pandangan rekonstruksionisme sendiri sangat bertolak belakang dengan pandangan rehabilitasionisme, di mana pandangan ini memiliki tujuan utama untuk retribusi moral, bukan untuk rehabilitasi. Alasan mengapa orang mendukung pandangan rekonstruksionisme ini adalah
Karena dengan adanya hukuman mati terhadap pelaku pelanggar hukum Taurat, maka secara tidak langsung akan memaksakan orang untuk tidak melakukan suatu kejahatan. Teori ini mempercayai bahwa dengan adanya hukuman mati, maka seorang pelaku pelanggaran tidak dapat melakukan kejahatannya lagi dan juga akan menunjukkan rasa takut dan waspada terhadap orang lain untuk tidak melakukan suatu kejahatan karena sanksinya adalah hukuman mati. Hal yang perlu dievaluasi dari pandangan rekonstruksionisme sendiri yaitu rekonstruksionisme tidak mendapatkan dukungan penuh dalam Alkitab. Hal ini dibuktikan dengan tidak semua tuntutan hukuman mati dalam hukum Taurat diulangi lagi dalam perjanjian baru. Hukuman mati memang masih diterapkan, tapi tidak diberlakukan untuk semua pelanggaran. Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 18 juga berkata bahwa orang Kristen tidak berada di bawah hukum Taurat. Juga dalam Galatia 3 ayat 10 dikatakan, jika kita masih hidup di bawah hukum Taurat, maka kita juga hidup di bawah kutukan-kutukannya juga. Hal ini membuktikan bahwa pandangan rekonstruksionisme terhadap hukuman mati dalam Alkitab tidak mendapat dukungan penuh. Kaum rekonstruksionisme sendiri juga mengakui bahwa sejumlah kasus hukuman mati dalam perjanjian lama tidak dapat dilakukan lagi saat ini, karena secara tidak langsung akan melanggar hak asasi manusia. Sebagai contoh yang dapat kita lihat di sekitar kita yaitu pencemaran nama baik dan juga adanya kaum-kaum LGBT. Di sini dapat kita lihat bahwa pandangan rekonstruksionisme sendiri tidak mendapat dukungan dalam Alkitab dan juga sudah tidak dapat diberlakukan untuk semua pelanggaran karena dapat melanggar hak asasi manusia yang ada pada saat ini. Dari 3 teori yang telah kami bahas, kami sepakat mengatakan bahwa teori rehabilitasionisme merupakan teori yang sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa? Karena rehabilitasionisme tujuannya adalah untuk memperbaiki, bukan untuk membalas. Menurut pandangan lain, mengatakan bahwa penjahat merupakan orang yang sakit yang perlu diobati, bukan dibunuh. Seperti halnya ketika ada seorang pasien sakit yang membutuhkan dokter dan juga obat untuk menyembuhkan penyakitnya. Dari pengajaran Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Yesus adalah kasih dan ia mengampuni orang yang bersalah dan berdosa. Seperti tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 9b. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Hal ini menegaskan bahwa Tuhan tidak menginginkan adanya hukuman mati, melainkan adanya pertobatan. Demikian dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.